11 tahun, kemudian memutuskan mundur dari dinas TNI, kemudian beliau terjun ke dunia bisnis tahun 2011. Hingga saat ini, beliau aktif sebagai Dirut PT Karya Dharma Pertiwi. Company General Service di Bogor ya. Berpengalaman 13 tahun sebagai manajer operasional, general manager, direktur operasional, branch manager, direktur marketing dan beberapa perusahaan swasta antara lain PT Indaco Intiga, PT Gas Corps, PT Trans Multicorps, PT Triwana Solusindo, PT Chandra Prina Persada Mitra Praja Nusantara. Nah, beliau ingin sekali membahagiakan keluarga. Beliau ingin sekali berbakti dan berguna untuk masyarakat banyak. Mari kita hadirkan Bapak Anang Sabil Prasiono. Kita memanggilnya Mas Pras. Ya, silakan hadir di sini. Sambil menunggu Mas Pras, kita nikmati musik dangdut, musik Indonesia sambil minum kopi kalau memang ada kopi. Kalau tidak minum air hangat, atau kalau tidak kita senyum-senyum saja sudah cukup ya Mas Pras ya. Berjuang sekuat tenaga, kata si Roma Irama, kata Mas Roma Irama. Perjuangan harus pula disertai doa. Sudah berjuang harus disertai doa ya Mas Pras. Betul sekali Mbak Sri Kartini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Sri Kartini selaku pemandu acara MC yang luar biasa. Saya sudah lama ini tidak mendengar MC dengan pantunnya. Malam hari ini saya sangat sumringah dan berbahagia sekali mendengar pantun-pantun yang indah dari Mbak Sri Kartini. Amin. Ini Mbak Sri Kartini MC yang terbaik menurut saya di grup kita ini ya, di acara Boom setiap malam ini. Saya selalu nanya kemana Mbak Sri Kartini. Alhamdulillah malam ini Mbak Sri Kartini mengantarkan saya untuk berbagi menjadi closing di acara Boom bersama teman-teman yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini. Untuk itu kita ketikkan angka 9 untuk MC kita yang luar biasa Mbak Sri Kartini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Taufik, kemudian Bapak Rahmat Bala. Ya, dan Mbak Riana serta Mbak Sri Utami, Bapak Jose, Bu Nancy. Baik teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang pertama, yaitu pembicara produk seorang dokter ya, Ibu Sri Utami. Sangat-sangat luar biasa dalam menyampaikan bagaimana sebuah teknologi kesehatan yang sangat revolusioner, canggih ya, sangat canggih dan sangat-sangat gampang ya dilakukan oleh kita tanpa rasa sakit, tanpa minum obat dan tanpa disuntik, kata beliau. Sangat-sangat luar biasa penyampaiannya, singkat, padat dan sangat jelas. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada Ibu Sri Utami dengan mengetikkan angka 9 dan juga sekaligus kepada pembicara yang kedua yaitu Bapak Rahmat yang juga sangat-sangat luar biasa menyampaikan materinya, sangat detail dan sangat-sangat lengkap. Bagaimana beliau menyampaikan bisnis One More ini adalah bisnis keyakinan, bisnis yang diawali dengan sebuah mimpi. Tanpa mimpi bisnis itu tidak akan berhasil, kata beliau. Mari kita ketikkan juga untuk Bapak Rahmat Bala, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya diberikan kepercayaan oleh One More International untuk menjadi closing speaker dalam acara Boom di malam Jumat ini ya. Sangat berbahagia sekali karena malam hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya dan juga Bapak Ibu sekalian yang juga baru hadir di acara Boom ini. Bahwasanya tadi saya sudah diperkenalkan secara singkat oleh pembawa acara kita atau selaku MC yaitu Ibu Sri Kartini. Saya adalah seorang bapak dari dua anak gitu ya.
dan saya asli dari Jawa Timur. Nah, saya itu dilahirkan pada tahun 81 Bapak Ibu dan dibesarkan oleh seorang ayah, sekarang sudah almarhum, dan ayah saya adalah pensiunan seorang TNI. Nah, sebetulnya saya dulu pernah berdinas di TNI itu kurang lebih 11 tahun. Nah, saya hanya dipaksa oleh kedua orang tua saya pada saat saya ingin kuliah. Kebetulan kakak ipar saya itu sarjana ya, S2, tapi waktu itu mungkin zamannya sulit sehingga kakak ipar saya itu walaupun beliau S2 tetapi kerjanya hanya bercocok tanam. Sehingga orang tua saya memutuskan, kamu harus kerja. Begitu saya keluar sekolah, saya dipaksa untuk langsung bekerja dan didaftarkan menjadi anggota TNI. Dan pada saat saya mendaftarkan itu saya 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama saya gagal. Kenapa saya gagal? Karena saya tidak serius. Saya cuek aja karena tidak sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Jadi karena sangat bertentangan sehingga saya melakukan tes itu tidak saya lakukan dengan serius. Begitu tahun berikutnya ayah saya sakit dan dia cuma menitipkan pesan kepada saya, kamu harus menggantikan cita-cita Bapak. Jadi harus menjadi orang yang berguna kepada nusa, bangsa dan agama. Pesan beliau begitu sehingga saya pada saat ikut tes yang kedua itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh. Dan yang uniknya Bapak Ibu, pada saat saya tes pertama itu, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, dulu Bapak saya itu menitipkan saya kepada rekannya yang masih berdinas juga. Mungkin kalau boleh dibilang itu Bapak saya ngasih uang. Ternyata modal atau uang itu bukan segala-galanya kalau kita tidak yakin atau kita tidak niat sungguh-sungguh tadi. Buktinya saya gagal walaupun Bapak saya sudah menitipkan uangnya kepada teman saya. Tetapi pada saat tes kedua, itu saya justru berhasil tanpa uang itu. Karena uang yang tadinya dikembalikan pada saat tes pertama gagal dikembalikan oleh rekan Bapak saya dan dipakai berobat oleh Bapak saya. Dan saya tidak mungkin membebani orang tua saya untuk meminta uang lagi untuk daftar yang kedua. Bismillah saya nawa itu saya yakin bisa lulus. Nah pada saat saya lulus, saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi kuncinya adalah niat. Niat dulu dari dalam hati. Nah ini nanti akan berkaitan dengan materi closing yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lanjut kemudian saya dinas 11 tahun. Setelah itu saya mulai berpikir yang aneh-aneh. Berpikir aneh-aneh itu seperti apa? Saya bilang gini, saya ini dicetak oleh negara menjadi mesin pembunuh. Kalau saya di medan perang mungkin ini kepake ilmunya. Jadi kalau kita waktu pendidikan dulu itu pesan dari pelatih saya cuman bilang, kamu yang mati duluan atau kamu yang membunuh duluan. Nah itu kan sudah tidak zamannya lagi. Sudah keras, jadi saya dulu dididik dengan keras. Sehingga apa? Itu sangat bertentangan. Sementara saya itu sebetulnya seorang seniman. Saya hobi sekali melukis alam. Saya hobi sekali menggambar. Dan saya hobi sekali membuat tulisan-tulisan Bapak Ibu. Dan pada saat itu diketahui oleh atasan saya di kedinasan itu, sehingga saya disekolahkan. Saya sekolah administrasi, kemudian saya sekolah intelijen, saya banyak sekolah dan saya terapkan di dunia bisnis. Nah, saya jalankan bisnis dari tahun 2008 semenjak saya masih dinas itu saya sudah bisnis. Lambat laun saya keasikan menjalankan bisnis sehingga tahun 2010 saya mengajukan berhenti dan di ACC itu tahun 2011. Saya masuk tahun 2021, 2011 saya di ACC untuk keluar dari kedinasan. Dan berjalannya waktu, saya itu menjalankan usaha di perusahaan konvensional yang bergerak di bidang jasa. Nah, kenapa saya kok menjalankan usahanya di bidang jasa? Kenapa nggak di bidang produksi? Kenapa nggak di bidang
apa namanya di bidang properti atau bidang kontraktor gitu. Nah, kebetulan saya dulu punya cita-cita, Bapak Ibu. Saya itu ingin sekali berguna kepada orang-orang, bagi orang-orang di sekitar saya. Ini sangat-sangat memotivasi saya, sehingga saya dulu hanya bercita-cita ingin perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Karena apa? Dengan saya membuka perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka saya membuka lapangan pekerjaan. Saya bisa menampung orang. Jadi Bapak Ibu boleh cross check perusahaan saya itu PT Karya Dharma Pertiwi. Itu mungkin unik ya, yang dari perusahaan lain berbeda. Mungkin salah satu perusahaan di Indonesia ini yang mau terima orang lulusan SD itu hanya perusahaan saya. Saya hanya bertanya kepada orang setiap melamar di tempat kerja saya selalu tanya, kenapa kamu mau kerja? Kenapa kamu mau mau eh, memutuskan untuk kerja? Dia bilang gini, saya ingin menafkahi anak istri saya ingin bisa membahagiakan orang tua saya. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara yang kedua, yaitu mereka semua ternyata punya impian, Bapak Ibu. Dan itu yang memotivasi saya sehingga saya walaupun jujur saya membangun perusahaan saya itu tanpa modal. Dan saya jalankan sampai saat ini sampai dengan ketemulah kemarin masalah COVID ya Bapak Ibu. Begitu perusahaan saya jadi, baru saja 3 bulan saya mendirikan akte, jadi selesai pemerintah mengumumkan adanya PSBB. Di situ saya mulai kebingungan karena apa? Proyek sudah mulai agak turun sehingga saya kurang bisa mengembangkan bisnis ini. Namun saya tidak putus asa, saya tetap berjuang dengan cara saya menjalankan bisnis dengan cara online. Dan pada saat saya menjalankan bisnis online, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, kalau memang ini bisnis ini maslahat untuk saya, keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya, maka tunjukkan jalan. Tunjukkan jalan buat saya untuk bagaimana saya minimal bisa bertahan dulu sampai betul-betul situasi dan kondisi di negara saya ini berangsur pulih. Itu yang saya doa, saya setiap mengangkat doa saya seperti itu Bapak Ibu. Sampailah ketemu kebetulan istri saya itu sedang hamil tua dan kebetulan saya harus mempersiapkan persalinan dan dokter bilang kemungkinan istri Bapak ini tidak bisa lahir normal, harus disesar. Saya bingung. Di situ saya menghitung keuntungan perusahaan saya itu, saya hitung berapa saya harus menggaji staf saya dan berapa saya harus menggaji karyawan saya di lokasi. Dan berapa uang yang saya siapkan untuk biaya persalinan istri saya. Nah, pada saat setelah masuk rumah sakit karena sudah waktunya dan betul seperti apa kata dokter. Jadi memang tidak ada kontraksi sama sekali. Di dipancing ya, disuntik itu sampai habis 2 botol itu tidak bisa. Dan dokter sudah tidak mau menyuntik lagi untuk botol infus yang ketiga. Tidak mau karena beresiko terhadap bayinya. Dan saya akhirnya berdoa karena saya jujur waktu masuk rumah sakit itu aneh, saya punya perusahaan saya itu mendaftarkan BPJS semua karyawan saya, tetapi saya sendiri malah justru saya tidak pernah pakai BPJS. Pada saat masuk pendaftaran saya ditanya mau masuk BPJS atau mau masuk umum. Saya bilang saya masuk umum saja. Walaupun saya bilang waktu itu saya hanya punya uang untuk ongkos dan untuk biaya makan selama saya nunggu di rumah sakit. Bagaimana kalau operasi? Nah, istri saya tanya, bagaimana kalau operasi? Udah biarkan saja. Tugas kamu, kamu tenangin diri dan berdoa sama Allah. Dan betul setelah habis 2 botol infus itu ternyata
tidak tidak bisa ada reaksi untuk mulas, kemudian untuk bisa ada kontraksi gitu atau keluar gitu, tidak. Akhirnya dokter memutuskan Pak harus dioperasi. Saya bingung dan saya berdoa, saya cari musola, saya berdoa, sekali lagi saya berdoa dan memohon kepada Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang ini anak yang akan Engkau titipkan kepadaku merupakan berkah barokah buat saya dan keluarga saya, maka tunjukkan jalannya. Entah dari mana, saya belum punya uang. Saya minta diberikan jalannya. Ini saya cerita tidak mengada-ada Bapak Ibu. Selesai sholat, saya di WA oleh sahabat saya, yaitu juga upline saya. Beliau menanya kabar, Mas Bro di mana? Saya bilang saya ada di rumah sakit. Oh, kenapa? Saya ceritakanlah ke beliau. Oh ya udah, nanti kalau pulang kabarin. Nah, saya bilang ada apa ini tumben-tumbenan. Sementara saya sebetulnya udah lama nggak ketemu beliau. Namanya Bapak Muhammad Arif dari Bekasi. Beliau upline saya. Setelah itu beliau selesai telepon itu, beliau mengirimkan video Bapak Rudi Simon menjelaskan tentang marketing plan. Saya tidak langsung tonton. Saya tidak langsung tonton karena saya harus konsentrasi kepada keluarga saya. Konsentrasi terhadap persalinan istri saya. Selesai persalinan, alhamdulillah berjalan selamat ya. Anak saya lahir jalan selamat, istri saya di sesar juga selamat gitu. Disitulah selesai itu saya azanin anak saya, kemudian saya komatin dan saya serahkan ke dokternya lagi untuk dirawat dan dimasukkan atau dipindahkan ke ruang perawatan. Pada saat masuk ke ruang perawatan saya ngilang. Istri saya itu nelpon, nggak saya angkat. Saya kembali lagi menuju ke musola. Ini saya harus bayar uang dari mana? Saya tidak ini apa namanya tidak tidak punya keinginan saya harus ngutang. Saya malu kalau saya harus ngutang. Karena teman-teman saya itu taunya saya seorang pengusaha, saya seorang direktur utama. Padahal saya jujur, saya betul seorang direktur utama yang perusahaan itu jalan, tetapi saya belum menikmati hasilnya. Saya selalu kalau ada hasil, saya utamakan untuk perusahaan saya, untuk kantor saya, untuk anak buah saya yang khususnya yang ada di office saya atau di staff saya. Begitu saya sholat, saya juga berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini sudah jalannya, saya harus menerima semua takdir kamu. Saya yakin bahwa semua takdir kamu itu indah. Semua takdirmu itu indah, maka tunjukkan ke jalannya buat saya untuk saya bisa membiayai istri saya. Selesai saya sholat, saya mau merokok, ya saya keluar dari rumah sakit karena di situ memang larangan merokok. Saya keluar dari rumah sakit. Saya berpikir, saya kok pingin nonton video yang dikirim oleh Bapak Muhammad Arif. Saya tontonlah video itu. Ternyata itu tentang One More International, Bapak Ibu. Ini kayak MLM kata saya. Nah, saya itu sudah lama main MLM Bapak Ibu. Dari kelas 2 SMA, saya sudah dikenalkan MLM, ya, bisnis jaringan itu yang namanya Forever Young. Forever Young. Nah, kemudian pindah ke CNI, pindah lagi ke banyak lah. Tapi lelah saya menjalani itu. Kenapa? Saya tiap bulan tuh harus tutup poin. Tiap bulan harus beli produk. Kemudian kalau saya gagal tutup poin, poin saya itu hangus, hilang gitu. Tapi pada saat saya pelajari marketing plan yang disampaikan oleh Pak Rudi Simon, kok hampir sama kayak MLM tapi beda ya. Saya langsung telepon Bapak Muhammad Arif itu. Bos, saya besok 2 hari lagi pulang. Saya percaya diri aja. Kita bisa ketemu, iya. Nah, singkat kata singkat cerita, biaya rumah sakit itu dapat dari mana kan pertanyaannya begitu. Saya tanya sama Pak Muhammad Arif.
Karena yang dikirim beliau itu marketing plan, jadi sama sekali tidak berbicara tentang produk. Saya telepon, Pak, ini sebetulnya perusahaannya bergerak di bidang apa? Oh, kesehatan Mas Bro. Ah, sama aja sama kayak Tiansi sama Keling kata saya gitu. Ini maaf kalau saya menyebutkan nama-nama perusahaan kampung sebelah ya. Beda Mas Bro. Ini teknologinya terbaru, transdermal. Beliau kirimlah testimoni ke saya. Setelah saya gitu, saya baru ingat sahabat saya itu seorang Chinese. Baru saya cerita langsung, otak saya menuju ke beliau. Saya bilang, Pak, saya lagi di rumah sakit. Kalau boleh saya minta tolong, saya minjem dulu dana sekitar 15 juta. Nanti pulang, saya akan ke rumah Bapak. Insya Allah ada informasi baik untuk kesehatan Bapak. Begitu saya pulang, saya ketemu Pak Arief. Ini ceritanya lucu. Beliau itu minta biodata saya, tidak tahu untuk apa. Ya saya kasih. Kalau saya itu orangnya orang minta telepon, orang minta apa, saya selalu kasih. Saya kasih saja. Di situ beliau tiba-tiba aktivasi saya sendiri tanpa memberitahu saya. Tiba-tiba beliau sampaikan ke saya, Mas Bro, itu sampai sudah punya akun, tinggal jalanin ya bisnisnya. Nanti produknya datang kurang lebih 3 hari. Nah, pada saat saya menjalankan bisnis One More ini Bapak Ibu, saya itu jujur, mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya adalah peraih rookie yang paling terlambat. Padahal itu kalau orang mungkin, ya saya mohon maaf bukan saya sombong, itu banyak yang bilang, waduh Mas Pras ini kalau udah ngomong marketing menggebu-gebu gini-gini. Itu dengan cara saya ngomong, itu dipikir saya udah rookie. Padahal saya belum rookie Bapak Ibu. Jujur aja, saya baru rookie itu 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Kenapa saya lambat rookie? Karena saya jujur, saya sebetulnya tidak ingin join dulu tadinya di One More, tetapi saya dijebak, langsung diaktifasi oleh upline saya, dan saya diaktifkan. Bahkan beliau yang bayarkan paket basic. Beliau bilang, ini kamu punya produk, nanti kamu kasih ke teman kamu yang sakit siapa di situ. Loh kok nyambung gitu loh. Dari doa saya yang di musola di itu, saya berdoa, saya dapat jalan, kemudian saya tiba-tiba teringat kawan saya yang sakit, tiba-tiba saya pulang ketemu Pak Arif, tiba-tiba saya disuguhkan dengan aplikasi, kemudian saya diaktifasi produk itu datang, dan produk itu saya kasihkan ke orang China tadi. Beliau bilang gak usah dibayar hutangnya, karena penyakit saya sudah sembuh. Beliau bilang begitu. Jadi saya bilang, Pak nanti saya cicil ya utangnya, saya bilang gitu. Setelah saya ketemu Pak Arif di kemudian hari itu ya. Jadi ceritanya saya menjalankan bisnis itu hanya selama ini itu belajar tentang marketing plan-nya. Belajar marketing plan, terus dihajar terus sama upline saya, suruh sering jadi pembicara marketing plan. Dari semakin saya memberanikan diri bicara, itu sebetulnya bukan saya sudah bisa sebetulnya. Justru saya di situ ajang untuk belajar. Pada saat saya belajar, sekarang saya alhamdulillah sudah ngelotok. Begitu saya ngelotok, bismillahirrahmanirrahim, saya harus rookie minggu ini. 3 minggu yang lalu saya rookie Bapak Ibu. Itu saya dalam waktu 1 minggu itu saya langsung closing 7 orang itu. Langsung saya closing 7 orang. Setelah saya merasa, wah gampang ini bisnis ini. Dan setelah saya yakin, nah ini jadi kembali lagi kepada cerita saya yang di awal, kemudian kepada perjalanan saya tadi saya mengalami satu ujian oleh Tuhan saya gitu. Jadi kunci untuk kita berhasil, nah ini baru ke materi, pendahuluannya terlalu lama ya. Saya tidak suka melo-melo ya Bapak Ibu, kalau mungkin ada beberapa closing itu yang sedih gitu. Saya orang yang ya punya lah, sedih punya gitu, tapi saya orang yang masih jiwa militernya nggak hilang gitu. Jadi saya nggak bisa sedih-sedihan. Saya cuman ingin menceritakan bagaimana kita itu sebetulnya bisa menjalankan apapun yang kita mau. Ini loh Bapak Ibu. Jadi pertama, Bapak Ibu harus yakin dulu ya dengan satu janji Tuhan. Jadi Tuhan kita berjanji itu dalam surat
Al-Baqarah. Kalau saya Muslim ya, mohon maaf bagi yang non-Muslim. Itu di kitab suci saya menjelaskan, aku tidak akan merubah nasib hambaku, kecuali dia sendiri yang akan merubahnya. Nah itu dulu yang jadikan pedoman. Jadi Tuhan udah janji loh. Pada saat kita sudah melakukan, tinggal tagih janjinya. Ya Tuhan, saya udah melakukan. Dan saya yakin, udah percaya dengan ketentuanmu. Sekarang saya tinggal tunggu. Kapan kamu akan datangkan kepadaku kenikmatan itu. Ibaratnya kan kita udah dapat janji, ya kita udah jalankan apa yang menjadi ketentuannya. Perintahnya kita jalankan. Kemudian kita sudah menjauhi larangannya. Terus doanya kita selalu jangan lupa, kita selalu minta berkahnya ke orang tua itu. Baru tinggal kita tagih janjinya. Saya mau nagih janji. Jadi kalau saya itu nggak akan berubah nasib saya kalau bukan saya sendiri merubah. Maka kalau sudah begitu tinggal kita lakukan. Tetapi dengan yakin dahulu. Kalau kita yakin itu sudah tidak akan cerita gagal. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan baru gagal sekali, 2 kali, 3 kali. Terus sudah nyerah itu saya bilang cemen. Karena gini Bapak Ibu, yang bicara tentang, jadi ada istilah bilang, nggak bisa begitu bos, kan takdir di tangan Tuhan. Iya, takdir di tangan Tuhan, jodoh, rezeki, mati, itu Tuhan yang menentukan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi tentang rezeki Bapak Ibu. Tuhan itu sudah menentukan tentang rezeki kita, tetapi semuanya bisa dirubah dengan usaha. Semuanya akan bisa berubah kalau kita mau berusaha. Karena kita kalau terlalu berpatokan, oh, rezeki tangan Tuhan, rezeki tangan Tuhan. Kita tidak pernah ingat dengan satu ayat yang saya sampaikan di awal tadi. Aku tidak akan merubah nasib hambaku. Kecuali dia sendiri yang akan merubahnya. Nah, jadi lari ke situ Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita misalkan gagal, itu saya selalu berprinsip ini, aduh gagal. Aduh gagal. Tetapi saya bilang bukan aduh yang saya utamakan. Tetapi saya bilang alhamdulillah hari ini saya gagal berarti saya akan semakin dekat dengan kesuksesan. Karena kita tidak tahu mungkin Tuhan mentakdirkan kita akan sukses sebetulnya. Tetapi di 100 titik contoh 99 gagal ke 100-nya kita akan boom. Kita akan sukses di angka ke 100-nya. Nah yang jadi masalah kita ini nggak jalanin karena kita nggak tahu loh kita mau ke angka berapa suksesnya. Kita nggak akan pernah tahu. Yang tahu itu Tuhan. Kalau kita tahu ya udahlah jadi paranormal aja. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tuhan itu mentakdirkan kita sukses dalam bisnis, mau misal bisnis apapun termasuk one more. Sukses memfollow up orang di angka ke-20 kata Tuhan. Tapi kan tidak pernah kita dapat ilafat atau kita dapat wahyu. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tugas kita apa? Lakukan, lakukan. Dan pada saat kita gagal, syukuri. Bilang, alhamdulillah, nikmat ujianmu ya Allah. Semakin kamu membuat saya sering gagal, maka saya akan semakin dekat dengan kesuksesan yang telah engkau takdirkan. Itu saja kuncinya. Jadi kalau sekali dua, aduh gagal, udahlah saya capek, saya ini, itu namanya, ya sudahlah. Jangan bicara, nggak ada kesuksesan itu datang bruk dari langit, tiba-tiba kita buka pintu, tiba-tiba ada duit 1 karung, itu belum ada. Tanpa jeripaya, tanpa doa, tanpa keyakinan. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu. Apapun usaha Anda, apapun niat Anda, apapun bisnis Anda, dahului dengan yakin. Yang kedua, kekuatan doa. Dan ketiga, percayakan kepada diri Anda dan katakan kepada diri Anda sendiri bahwa kalau Anda itu bertemu dengan kegagalan, itu adalah kedekatan Anda dengan kesuksesan. Semakin sering gagal, maka Anda akan semakin dekat dengan sukses. Karena yang tadi saya bilang, ada angka 100. Jadi Bapak Ibu itu yang tahu ini cuma Tuhan loh. Bisa jadi Pak Taufik gitu, atau mungkin bisa jadi Ibu Sri Utami, itu Allah mentakdirkan, hei engkau hambaku Ibu Sri Utami, engkau akan aku sukseskan setelah angka 20. Baru juga 18 tuh nyerah dia.
Sayang tinggal satu lagi 19, 20. Karena kita tidak pernah tahu takdirnya Tuhan. Karena kita tidak tahu, maka lakukan. Karena Tuhan itu janji, aku tidak akan merubah nasib hambaku. Kecuali dia sendiri yang akan merubah nasibnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya hanya berbagi tentang pengalaman saya pribadi. Dan saya sekali lagi di sini saya hanya diberikan kepercayaan oleh One More untuk berbagi cerita tentang apa yang saya pernah jalankan dan tentang bisnis One More ini. Dan tentang apa yang saya hadapi. Bahwa ternyata keyakinan itu adalah energi yang luar biasa. Magnet rezeki yang sangat dahsyat. Karena dengan kita yakin maka kita akan semakin dekat dengan namanya pencapaian dan kesuksesan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dalam salam sukses bersama One More. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Mbak Sri Kartini. Silakan Mbak Sri. Oke, luar biasa. Kalau kita bertemu langsung, mungkin saya langsung bertepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa, dekat sekali dengan Sang Khalik dan percaya dengan kode dan takdir ya. Mas Pras ya, mari kita beli angka 1 buat Mas Pras. Angka 1. Angka 1 internasional luar biasa. Apa yang dikatakan Mas Pras, bahwa kita harus optimis. Intinya adalah optimis, tapi kita juga percaya dengan apa yang sudah retak tangan. Kalau orang Melayu katakan retak tangan yang sudah memang dikehendaki Sang Khalik atau Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, ingat ada surat Al-Baqarah. Allah tidak akan mengubah nasibnya kecuali mereka akan mengubahnya sendiri. Itu artinya kita harus memang berjuang dan kehidupan ini memang harus diperjuangkan. Seperti itu ya Mas Pras ya. Jadi Mas Pras ini tipe orang yang sangat penggembira, optimis, dan mempunyai kekhasan. Bagian closing ini saya ingin yang ciri khasnya ala Mas Pras. Seperti itu. Dan sudah dilaksanakan dan saya dengarkan saja. Saya dengarkan diam saja begitu. Terima kasih. Saya terkejut. Loh sudah siap. Seperti itu.